Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baiklah, hari ini Bu absen ya. Yang pertama itu Abi. Sakit, Bu. Sakit apa dia? Nggak tahu, Bu. Ali. Untuk kamu ya. Yang kedua, Caca. Yang ketiga Caca. Hadir, Bu. Yang keempat Keko. Selanjutnya Maya. Hadir, Bu. Selanjutnya Miza. Hadir, Bu. Semangat sekali kamu. Baiklah, hari ini cuma Abi ya yang sakit ya. Ya, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang materi sistem ekskresi. Sebelumnya, anak-anak udah bawa kan bahan-bahan yang Ibu suruh? Udah, Bu. Nanti kita buat alat peraganya ya. Ya, Bu. Yang pertama, di sini Bu ini yang tahu arti sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sisa metabolisme manusia. Ada yang lain nggak? Baiklah, Ibu akan mengasih pengertiannya. Sistem ekskresi adalah sisa metabolisme dari dalam tubuh yang terbagi atas 4 organ. Organ apa aja? Pertama ginjal, Hati, hati, kulit, dan paru-paru. paru. Dari sistem ekskresi ini, sistem ekskresi ini adalah sisa metabolisme dalam tubuh. Sistem ekskresi ini terjadi di 4 organ tubuh. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal di sini menghasilkan apa? Urin. Hati sisa Empedu. metabolismenya yaitu empedu. Paru menghasilkan CO2 dan kulit menghasilkan keringat. Hari ini kita akan membahas tentang ginjal. Atau kita juga akan membahas tentang pembentukan urin melalui alat peraga kita. Di sini untuk pembentukan urin terbagi 3. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah rebuisasi, yang ketiga adalah agumentasi. Filtrasi adalah penyaringan kembali darah, yaitu terjadi di glomerulus. Yang kedua itu adalah rebuisasi. Rebuisasi ini penyerapan kembali darah yang akan dibawa kembali ke ginjal. Itu terjadi di tubulus contractus proximal dan lengkungan Henle. Yang ketiga adalah agumentasi. Agumentasi ini penambahan zat sisa atau akan dibuangnya zat sisa ke kantong kemih nantinya. Itu terjadi di tubulus contractus distal dan tubulus kolektif. Dari sinilah nanti akan langsung masuk ke kandung kemih sebagai tempat akhir urin itu terbentuk. Kita akan melakukan alat peraga sederhana yang akan Ibu jelaskan nanti. Baiklah, kita akan buat alat peraganya. Baiklah, kita akan membuat media sederhana untuk pembentukan urin dari bahan-bahan bekas. Yang pertama itu ada botol bekas. Yang kedua itu ada tulisan-tulisan bagian-bagiannya. Yang ketiga ada selotip, ada selang akuarium, ada gunting, ada corong, ada pewarna, dan ada air. Yang pertama, kita buat dulu bagian glomerulusnya, bagian yang menuju ke glomerulus. Ini kita naikkan ke atas, lalu kita putar 2 kali untuk terbentuknya glomerulus.
kita buat lagi ke bawah. Ini akan menjadi tubulus contractus proximal bagian ini. Kita kasih lakban lagi. Ini kita lengkungkan lagi untuk lengkungan Henle. Lengkungan Henle di sini nanti sini. Lalu kita buat ini untuk selang ini nanti akan ada kandung kemih. Selanjutnya kita akan menempelkan nama-nama bagian-bagiannya. Yang pertama adalah kapsul Bowen. Ini kapsul Bowen. Di sini glomerulusnya. Di sini tubulus proximalnya. Di sini lengkungan. Di sini tubulus contractus distalnya, dan di sini tubulus kolektifnya. Dan sisa dari selang ini, selang akuarium ini akan masuk ke dalam botol menuju ke botol bekas yang kita buat sebagai kandung kemih. Jadi inilah media sederhana kita untuk pembentukan urin dari kapsul Bowen sampai ke kandung kemih. Nah, inilah yang sederhananya. Setelah membuat media ini, kita akan melakukan pencampuran pewarna dan air sebagai darahnya. Ini adalah pewarnanya. Kita akan mencampurkan dengan air secukupnya. Dan ini nanti akan kita lakukan percobaan dengan air yang seolah-olah darah ini. Ini adalah kita umpamakan darah. Kita masukkan darah. Anak-anak, di sini darah tadi masuk ke dalam ini, namanya glomerulus. Glomerulus ini yang akan terjadinya filtrasi. Dia terus masuk ke tubulus contractus proximal. Di sini akan terbentuk yang namanya reboisasi atau penyerapan kembali di lengkungan Henle, di mana ini juga terbentuknya urin sekunder. Yang ketiga namanya augmentasi atau adanya masuk sisanya atau kita sebut dengan urin, itu di tubulus contractus dan tubulus kolektif. Setelah itu darahnya akan masuk lagi ke dalam ginjal dan sisanya akan masuk ke kandung kemih atau kita bilang urin. Oke, Bu. Kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan tentang pembentukan urin, kesimpulannya
ini pembentukan urin itu terjadi di ginjal dan terjadi 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah reboisasi, yang ketiga adalah argumentasi. Filtrasi itu adalah penyaringan darah, reboisasi adalah penyerapan kembali darah. Argumentasi itu dia sudah masuk sisa-sisa metabolismenya dan kita sebut dengan urin akan masuk dan itu akan terus masuk ke kantong kemih dan dikeluarkan melalui alat kelamin. Baiklah, sekian kesimpulannya. Ibu harap kalian dapat melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang hati, paru-paru dan kulit. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.